Bismillah wa ba'du. Dari materi manhaj, metode, cara, jalan. Artinya kita wajib bermanhaj, punya metode, punya cara, punya jalan. Karena siapapun berjalan, menempuh perjalanan untuk menggapai tujuan, tidak mau gagal di tengah jalan. Maka sebelum berangkat pastikan alamatnya, potensi rutenya, kondisinya, sehingga ketika diketahui, ketika menempuh perjalanan nanti harapannya bisa lancar, sukses sampai kepada tujuan. Secara global, bila kita cerita manhaj begitu. Kalau untuk sebatas orang mencari alamat di sebuah tempat, itu sudah butuh manhaj, metode, jalan yang ditempuh. Toh andaikan nggak ketemu, risikonya tidak mengapa. Itu saja sudah membutuhkan petunjuk. Lebih daripada itu, ketika kita hendak menuju kepada Allah, hendak menuju kepada kondisi aman di dalam menempuh perjalanan sehingga tidak kejebur jurang. Itulah jurang neraka yang kedalamannya batu besar jatuh sampai di dasar. Butuh waktu berapa? 70 tahun. Dalam enggak? Sangat dalam. Siapa yang mau kecebur? Tentunya tidak mau. Kalau resikonya kayak begitu, kecebur berpotensi tidak bisa mentas. Berarti kebutuhan kita kepada petunjuk jalan yang ditempuh, itulah manhaj adalah lebih penting. Dan satu-satunya jalan yang bisa mengantarkan ke sana adalah Islam. Memang orang lahir sudah dibekali Islam, selama hidup pengembangan karya Islam, ketika mati di dalam pelukan Islam. Orang ketika berada di sulbi orang tuanya itu sudah Islam, karena Allah telah mengambil ikrar kepada mereka dengan Allah firmankan, alastu birabbikum, bukankah aku Rabbmu? Waktu itu kita memberikan jawaban apa? Qalu bala syahidna. Nabi Adam pun juga di surga. Anak turunnya termasuk kita-kita ketika lahir adalah fitrah, karena kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi yang lahir dia dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, Islam. Bila mati belum balik, dia pasti surga. Ketika masuk kepada masa balik, disitulah pengembangan Islam. Sehingga berangkat dari surga, kembali ke surga untuk mendapatkan derajat yang paling tinggi, maka bekalnya kembangkan. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Dan Allah telah memberikan pembekalan. Sehingga nanti mendapatkan, mencapai tujuan. Dan semuanya akan disilahkan kullu ummati yadkhulunal jannata, semua umatku akan masuk surga kecuali yang nggak mau saja. Karena Islam sempurnanya di generasi awal. Kapan sempurnanya Islam? Kapan generasi awal itu? Nabi masih hidup, wahyu masih turun. Kemudian dakwah sudah disampaikan sukses. Ibaratnya A sampai Z sudah disampaikan. Sehingga Islam telah diberitahukan sempurna, semua hal telah ada jawabannya. Dan sudah ada proyek percontohan. Itulah di masa wahyu masih turun, Nabi masih hidup,
Di sana ada perekam-perekam Islam yang handal. Itulah para sahabat. Ternyata Islam sudah sempurna di kala itu. Kita lahir, sudah punya ilmu belum? Sudah berbaju belum? Sudah bisa bicara ABCD atau belum? Jelas belum. Karena Allah menyebutkan wallahu akhrajakum mim butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang melahirkan kamu dari rahim ibumu, waktu itu kamu nggak punya ilmu sama sekali. Maka terancam sesat. Karena tugasnya memikul amanat, sementara amanat bisa dipikul dengan ilmu, sementara dia nggak punya ilmu. Maka Nabi kita lingkup sejak awal sampai 40 tahun sebelum dituruni wahyu, maka juga dalam situasi terancam sesat. Wa wajadaka dhallan fahada. Semula Allah menjumpaimu sesat, lalu Allah memberimu petunjuk. Maka daripada itu, Islam sempurnanya sudah di generasi awal, maka kita berjuang di tengah-tengah Islam, bukan memperjuangkan Islam, tapi kita berjuang di tengah-tengah Islam. Dan Islam itu bentuknya bangunan. Masuklah, ada perintah udkhulu fis-silmi kafatan, masuklah. Di sana akan mendapatkan suguhan. Apa suguhannya? Al-Quran, As-Sunnah, pemahaman sahabat. Disitulah kita berjuang. Berjuang di dalam Islam, dalam bentuk bangunan. Kita disilakan masuk mendapatkan suguhan. Apa tadi suguhannya? Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah, dengan pemahaman praktek para sahabat. Nanti masuk, nanti akan dijumpai. Nah, disitulah kita berjuang di dalam Islam. Itulah yang disebut dengan manhaj, metode beragama. Kalau kita nggak ke sana, kita nggak akan ketemu. Karena sempurnanya Islam di waktu itu. Dan mereka itu dijaga oleh Allah Ta'ala. Sehingga semua umat akan mendapatkan pembekalan. Allah firmankan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Saya yang nurunkan Quran, saya juga yang menjaganya. Mereka sebagai teladan, berikutnya sebagai generasi yang menapai jejak-jejak mereka dengan jelas dan gamblang. Karena Allah menyebutkan walladzina taba'uhum bi ihsan, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka mendapatkan fadilah. Sebagian Allah jelaskan radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Itu kemestian kita bermanhaj. Itu poin pertama yang kita sampaikan, pentingnya kita bermanhaj. Harusnya kita bermanhaj, wajibnya kita bermanhaj, yaitu beragama mengikuti generasi percontohan. Itulah salafus soleh, orang salaf yang dijamin soleh, orang dulu yang dijamin soleh. Itulah para sahabat, dipimpin langsung oleh Nabi. Di masa diturun wahyu, Allah mengatakan radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Sekarang kita masuk pada pembahasan di halaman 43, idharu madhabis salafi wa bayanu mauqifihim min ahlil bid'ah. Idharu menampakkan madhabis salafi, jalan salaf, wa bayanu mauqifihim, dan menjelaskan pijakan mereka, sikap mereka, min ahli bid'ah, dari ahli bid'ah. Jadi maknanya ketika kita berislam,
bermasyarakat. Butuhkah kita memberitahukan kepada masyarakat saya mengikuti manhaj salafus saleh? Atau bila ada yang tanya, madhabmu apa? Jalan yang kamu tempuh itu apa? Sehingga dijawab, saya bermadhab dengan madhabnya salafus saleh. Perlukah itu ditampakkan? Ini akan menjadi pembahasan kita kali ini. Sekarang kita baca dulu di halaman 44 pada paragraf terakhir. Ya, itu ada 4 baris. Nanti berpindah ke halaman 45. Kita baca dulu itu. Sudah? Halaman 44. Faqad ihtaja, maka sungguh berhajat, punya kebutuhan penting. Ahlu sunnati, ahlu sunnah, orang yang mengenal kepada sunnah itulah jalan Nabi bersama para sahabat, sehingga dia mengagangi dengan baik. Ahlu sunnah itu membutuhkan ila bayani idhari madhabis salafi as-salih, ila bayani kepada keterangan idhari penampakan madhab as-salafi as-salih, salaf as-salih. Jadi Ahlussunnah itu membutuhkan kepada penjelasan untuk menampakkan bahwa dirinya mengikuti madhab salafus saleh. Alladzina, siapa salafus saleh? Yaitu orang-orang yang la yasyukku ahadun, tidak ragu seorang pun, anahum, sesungguhnya mereka salafus saleh itu adalah Ahlussunnah. Orang berucap saya Ahlussunnah itu banyak dan gampang, tapi siapa yang betul-betul sebagai standar Ahlus Sunnah? Itulah as-salaf as-saleh. Orang dahulu yang dijamin soleh itulah sahabat yang paling pokok, dapat pengajaran dari Nabi, punya murid namanya tabi'in, muridnya tabi'in namanya tabi'in, itu masuk salafus saleh. Itu tidak diragukan lagi, mereka adalah betul-betul Ahlus Sunnah, dijamin 100%. Kenapa? Karena memang itu ketetapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairu ummati qarni summaladina yalunahum summaladina yalunahum. Sebaik-baik orang yang selevel saya, sekurun saya. Siapa? Sahabat yang bisa niru persis dengan Nabi. Lalu yang mengiringinya siapa? Muridnya sahabat namanya tabi'in. Lalu yang mengiringinya lagi siapa? Muridnya tabi'in namanya tabi'in, dari tokoh-tokohnya. Tidak diragukan lagi, mereka adalah Ahlus Sunnah standar. Apakah orang sekarang yang mengatakan saya Ahlus Sunnah, saya Ahlus Sunnah, saya Ahlus Sunnah, mesti Ahlus Sunnah dia? Nggak ada jaminan. Tapi kalau mereka orang dulu itu dapat jaminan, siapa yang menjamin? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-ma'rufuna, mereka memang dikenal bias sebagai Ahlus Sunnah. Ihtaju, mereka membutuhkan, yaitu Ahlus Sunnah termasuk zaman kita sekarang. Karena yang dijamin Ahlus Sunnah betul itu mereka, sekarang nggak ada jaminan. Mereka itu membutuhkan ila idhari dzalika, untuk menampakkan saya adalah Sunnah. Kapan? Dzalika, hal itu, ila idhari dzalika, untuk menampakkan hal itu. Lama bazaghat, tatkala muncul kurunu ahli bid'ah, yaitu generasi-generasi dari ahli bid'ah. Generasi-generasi ahli bid'ah itu sudah bermunculan. Wal khilafi, dan generasi orang yang menyelisih itu sudah bermunculan.
Fakhrajat maka keluarlah tilka tawaifu, kelompok-kelompok itu, al firqah wal firaqu, dan firqah-firqah itu. Mereka itu sudah bermunculan bagaikan jamur tumbuh di musim hujan. Wakanu ada mereka, kelompok yang sebenarnya adalah kelompok bid'ah, kelompok nyimpang. Tetapi mereka itu ngaku-ngaku, katanya ashabu hadil firaq, mereka yang menjadi pelaku kelompok yang sesat ini, yarawna, mereka memandang annahum al-haqqin, katanya mereka berada di atas yang hak. Asli ini kelompok bid'ah, aslinya kelompok nyimpang, tetapi pengakuannya saya berada di atas yang hak. Wa annahum al-firqatu an-najiyatu, gitu pengakuannya. Mereka tuh katanya adalah firqatun najiyah. Sekarang sangat banyak, seolah promosinya masing-masing mengatakan saya ahlus sunnah, saya ahlus sunnah, saya sunnah, saya firqatun najiyah, saya firqatun najiyah, saya taifah mansurah. Begitu mudah dipromosikan, bahkan ada yang mengklaim bila masuk surga tidak ikut pada kelompok kami maka tidak akan masuk surga. Kami sebagai panitia penyeleksi orang untuk masuk surga, siapa yang masuk surga itu terserah kepada seleksi kami. Bila kami putuskan iya iya, bila tidak juga tidak. Hanya yang ngaku seperti itu. Di sana sunnah, di sana sunnah, di sana sunnah, kami yang paling sunnah. Ada juga. Itu semakin banyak kelompok seperti itu. Maka apabila kondisinya sudah seperti itu, orang-orang yang sesat mengaku sebagai ahlus sunnah, maka supaya yang betul-betul ahlus sunnah itu tidak kabur, maka di saat itu maka mereka boleh menyematkan dirinya dengan penampakan saya adalah ahlus sunnah. Kira-kira kata mana yang paling tepat ketika itu butuh untuk dibersamakan dengan penyebutan nama kita sebagai tanda sebagai ahlus sunnah, di mana kelompok-kelompok yang nyimpang itu sudah memirip-miripkan nama mereka dengan nama ahlus sunnah. Kira-kira apa yang paling tepat untuk kita gandengkan dengan nama untuk menampakkan supaya nggak kabur saya adalah ahlus sunnah? Pakai istilah apa? Menggunakan bahasa as-salafiyun. Sekarang kita ingat dulu ada 8 nama kelompok ahlus sunnah. 1 ahlus sunnah, 2 ahlus jamaah, 3 ahlus sunnah jamaah, 4 ahlul hadis, 5 ahlul athar, 6 firqatun najiyah, 7 taifah mansurah, yang ke-8 as-salafiyun. 1 sampai 7 itu sudah banyak orang yang menyamakan dari mereka yang bukan ahlus sunnah katanya ahlus sunnah, bukan ahlus jamaah katanya ahlus jamaah, bukan ahlus sunnah wal jamaah ngomong saya ahlus sunnah wal jamaah, bukan ahlul hadis ngomong saya ahlul hadis, bukan ahlul asar ngomong saya ahlul asar, bukan firqatun najiyah ngomong saya firqatun najiyah, bukan taifah mansurah ngomong taifah mansurah. Dari nama-nama itu yang sulit untuk dimirip-miripi adalah dengan nama salafiyun. Tapi kata salafiyun itu tidak usah diberi gandengan. Makanya namanya semisal Muhammad as-Salafi, Fulanah as-Salafiyah, cukup seperti itu. Kenapa? Karena ada yang memiripkan dengan memberikan gandengan. Apa? Ada Salafi jihadi, ada Salafi haroki, ada Salafi wahabi. Nah, bila sudah ada gandengannya begitu sudah beda lagi. Maka jangan cukup dengan as-Salafi, as-Salafiyu, as-Salafi, as-Salafiyu, mengikuti salafus soleh. Sehingga kita ditanya, siapa sih as-Salafiyun? Orang yang sudah salaf dijamin soleh, mereka adalah para sahabat, dilanjutkan generasi bawahnya tabi'in,
dilanjutkan generasi bawahnya tabi'ut tabi'in. Itu otomatis ketika kita di tengah masyarakat yang sudah kabur. Tapi untuk kita sehari-hari yang kita berada di kondisi satu komunitas seperti ini, ya tidak usah. Tapi untuk kondisi di luar, ketika sudah orang yang mengkaburkan suatu sudah menyebar demikian rupa, supaya keberadaan al-sunnah itu tidak kabur, nah, maka silahkan dia menampakkan dengan yang seperti itu. Kenapa? Karena itu merupakan sebuah kewajiban. Setelah kita baca di paragraf halaman 44, sekarang kita kembali kepada halaman 43. Bagaimana kemestian kita bertamasuk, berpegang teguh kepada sunnah. Sehingga ketika dikaburkan, kita boleh menampakkan sifat agar ada pembedaan siapa yang betul-betul sunnah, siapa yang bukan sunnah. Sekarang kita akan membaca perintah-perintah untuk memegangi kepada sunnah. Qala bersabda ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam, alaikum wajib kepada kalian bisunnati dengan sunnahku, yaitu jalan kehidupan Nabi, yang itu akhlak, bentuknya Al-Quran, sunnah, dan praktek kehidupan Nabi sehari-hari. Karena perilaku beliau itu adalah perwujudan Al-Quran. Perilaku beliau perwujudan Al-Quran, sebagaimana Bu Aisyah mengatakan khuluquhu Al-Quran, akhlak Nabi itu Al-Quran. Dan Allah sudah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, kamu berada di atas akhlak yang besar. Jadi profil Nabi, ujung rambut sampai ujung kaki, setat sampai finish, Allah mengatakan sempurna, itulah sunnah Nabi, perilaku Nabi, profil Nabi, jalan Nabi yang dijamin selamat. Kita diperintahkan ikuti sunnahku. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, dan sunnahnya para pengganti yang mereka membimbing al-mahdin lagi terbimbing. Siapa para pengganti Nabi yang mereka membimbing lagi terbimbing? Tentunya kita butuh tahu dulu apa makna khulafa, jamak dari khalifah, yang kadang disebut dengan khalifatullahi fil ar, khalifahnya Allah ada di bumi, atau khalifatur rasul, yaitu makhluk bergenerasi mendapatkan warisan Nabi untuk dakwah dari masa ke masa sampai mati. Dicatat enggak? Sudah belum? Ya wes, catatan. Apa maknanya al-khulafa atau al-khalifah atau khalifatullah atau khalifatur rasul? Yaitu makhluk bergenerasi mendapatkan warisan Nabi. Apa tadi? Makhluk bergenerasi mendapat warisan Nabi untuk dakwah dari masa ke masa sampai mati. Untuk apa? Dakwah dari masa ke masa sampai mati. Itu makna al-khulafa, khalifatullah, khalifatur rasul, para khalifah. Cirinya makhluk bergenerasi, dari bapak turun anak, keturun cucu, buyut, canggah, namanya bergenerasi. Dapat warisan Nabi. Nabi mewariskan apa? Al-Quran, mewariskan as-sunnah. Yang dapat warisan apa tugasnya? Dakwah dari masa ke masa sampai mati. Itu dipelopori oleh mereka yang membimbing lagi terbimbing, dikenal dengan khalifah yang 5. Itu pelopor. Sehingga bila ditanya siapa 5 dari
mereka disebut sebagai Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiin. Siapa nama lima nama itu? 1. Abu Bakar, 2. Umar, 3. Utsman, 4. Ali, 5. Hasan. Ada yang mengelompokkan ke situ. Hasan itu cucu Nabi bersama Husain, 2 orang pemuda penghulu surga. Tidak pengen tahu pemuda penghulu surga, topnya pemuda surga siapa? Hasan dan Husain. Itu pelopor-pelopornya. Berikutnya adalah orang-orang yang nampak tilas jejak mereka dengan baik. Makanya kepada mereka tugas kita adalah tamasuk, perpegang teguhlah. Ini perintah dari Nabi. Pesannya tamasaku, pegangilah biha dengan sunnah tadi. Wa'adhu dan gigitlah aliyah di atas sunnah. Bin nawajidi dengan geraham. Menggigit di sini menggigit nyata atau menggigit kinayah ungkapan. Menggigit terus nanti Abu Bakar dicokoti bahaya nanti. Atau Qur'annya dicokoti bahaya. Menggigitnya punya makna kinayah, artinya memegang teguh. Adu gigitlah alai di atas sunnah bina dengan geraham. Artinya di antara gigi, kalau geraham itu untuk menggigit dia tuh kuat. Wa iyyakum, dan ku tujukan kepada kalian, wa muhdatsatil umur, jauhi produk barunya perkara-perkara. Muhdatsat produk baru, al umur perkara-perkara. Perkara yang diproduk baru. Bukan agama, katanya agama, hasil rekayasanya itu namanya muhdatsatil umur, jauhi. Fa inna kulla muhdatsatin, karena semua muhdatsah, sesuatu yang diproduk baru atas nama agama, itu bid'atun bid'ah. Serupa agama, bukan agama, tapi dianggap agama, diperjuangkan kayak agama, itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun, semua bid'ah itu adalah kesesatan. Ini kewajiban kita untuk tamasuk, berpegang teguh. Bila masyarakat sudah kabur, kabeh wong ngaku saya alusunnah, sehingga nggak bisa membedakan, makanya yang betul-betul alusunnah, maka dia boleh menampakkan diri saya adalah ahlussunnah, supaya kata itu tidak diserupai menggunakan bahasa saya adalah as-salafiyun, mengikuti jejak salafus soleh, yaitu kembali kepada bagaimana beragama seperti sahabat yang datang langsung dapat bimbingan Nabi dari Nabi, mereka dijamin benar. Wa qala, dan juga bersabda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi wasfil firqatin najiyah, di dalam pensifatan firqatun najiyah. Firqatun najiyah itu seperti apa? Kelompok yang selamat. Wa qad qila, sungguh ditanyakan kepada beliau, man hiya, siapa dia firqatun najiyah, kelompok yang selamat itu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabnya, ma ana alaihi wa ashabi. Ma apa? Yaitu cara beragama yang ana saya alai berada di atasnya, washabi dan para sahabatku. Ini rawahu Tirmidzi sahih. Rawahu Tirmidzi. Siapa riwayatnya? Tirmidzi. Hadisnya sahih. Makanya apabila kita jumpa orang mengatakan itu, ya kita tanya saja, siapa sih firqatun najiyah? Nanti gimana jawaban mereka? Bila jawabannya adalah cara beragama seperti Nabi dan sahabatnya, betul kalau begitu. Kalau gitu kitab-kitabmu apa? Dalilnya mana? Ditunjukkan, oh kalau gitu benar, ya sudah. Karena orang yang ngaku-ngaku itu banyak. Wa qala Ibnu Mas'ud berkata, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, man kana mustannan, man barang siapa kana ada dia mustannan, mengikuti sunnah, mengikuti kepeloporan. Apa mustannan? Mengikuti sunnah, mengikuti kepeloporan. Bab kata sana itu mempelopori.
Apa makna sanna? Mempelopori. Barang siapa yang mengambil kepeloporan, fal yastanna, maka supaya mengambil kepeloporan biman pada orang yang qad mata telah mati. Siapa orang yang telah mati untuk diambil kepeloporannya? Ulaika, mereka itu adalah ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Para sahabat Nabi kita. Apa kelebihannya? Kanu, ada mereka khaira hadil ummati, sebaik-baik umat ini. Sebagian Allah menjelaskan kuntum khaira umatin, kalian sebaik-baik umat. Allah yang memberikan gelar. Wa abarroha kuluban, yang paling bagus, abarroha, paling bagus umat ini kuluban, hatinya. Makanya Allah menyatakan radhiyal anhum. Kenapa? Allah tahu isi hatinya. Allah menyatakan ridho. Allah yang mengetahui isi hati. Tahukah Allah isi hati mereka? Tahu. Karena Allah itu adalah alimun bidatis sudur. Tahu apa yang ada di hati manusia. Allah sudah menyatakan ridho. Paling bagus kalau gitu hatinya. Karena gerak badan digerakkan oleh hati, ya kan? Allah fa inna fil jasati mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahya al qalbu. Pada badan manusia ada segumpal darah. Bila segumpal darah itu baik, baiklah semuanya. Bila segumpal darah buruk, buruk semuanya. Apa segumpal darah itu? Hati. Allah yang tahu. Allah sudah menyatakan radhiyallahu anhum, itu orang yang paling bagus hatinya. Wa a'maqaha, dan yang paling mendalam ilman ilmunya. Kenapa para sahabat itu ilmunya paling mendalam? Pertama semangat, yang kedua ketemu Nabi langsung, melihat langsung, bisa tanya langsung. Kira-kira orang itu menggambarkan ngelamun sama melihat peristiwa sama atau beda? Beda. Misalnya kita diberitahu di alun-alun Tulungagung ada lomba melepaskan merpati. Itu orang yang cerita melihat sendiri dengan menerka dari jauh. Sama nggak kira-kira model ceritanya? Ya beda. Jadi sahabat itu tahu langsung pada Nabi, tanya langsung, dibimbing langsung. Walaupun kita membaca nggak sama nanti persepsinya, maka mereka dikatakan orang yang paling mendalam ilmunya. Wa aqallaha, dan yang paling sedikit takalufan, pembebanan diri. Jadi mereka itu tidak banyak otak-atik akal. Kenapa? Membaca gak paham tanya, membaca gak paham tanya, sehingga tidak ngotak-ngatik kira-kira maknanya gini, kira-kira maknanya ini. Tidak ada terka-terka seperti itu. Mereka tuh bisa melihat langsung, nggak ada takaluf. Apa takaluf? Membebani diri yang kadang ngarang-ngarang. Kenapa? Mereka tahu langsung, dibimbing langsung, dikontrol dengan wahyu. Mereka adalah kaumun kaum ikhtaro, memilih hum kepada mereka Allah memilih mereka, berarti umat pilihan. Lisuhbati Nabi, untuk menemani nabinya, untuk menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah itu memandang hati makhluk, Nabi kita terbaik, diangkat jadi Nabi. Dilihat lagi, ada yang masih terbaik, dijadikan sahabat Nabi. Nah begitu. Wana kola dinihi, dan memindahkan agamanya. Gimana cara memindahkan? Mereka bersama Nabi, mereka melihat Nabi, mendengar langsung dari Nabi, meresapi dengan baik, mengamalkan, lalu mengajarkan, dipindahkan kepada muridnya. Bisa dibilang semua sahabat itu adalah sudah berdakwah. Kalau tidak percaya, hadis-hadis berapa jumlahnya? Jutaan. Ini kira-kira Imam Bukhari langsung dari Nabi, atau Imam Bukhari dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, terus begitu. Imam Bukhari dari gurunya.
gurunya dari gurunya, gurunya lagi dari tabiin, gurunya lagi dari sahabat dari Nabi. Itu namanya menukilkan, periwayatan. Itu ada sanad, rangkaian para perawi. Dari Nabi diterima sahabat, dari sahabat dipindah ke tabiin, dari tabiin dipindah ke tabiin, dari tabiin dipindah kepada generasi bawahnya. Nanti ada pencatat Imam Bukhari, Imam Muslim, dan macam-macam. Dan itu sudah ternukil kepada kita dan sempurna. Makanya fatasyabahu, serupailah bi akhlak dan akhlak mereka. Wa talaikim, dan serupailah jalan-jalan mereka. Fahu, maka mereka, nah para sahabat, kanu ada mereka, alal huda, dijamin di atas petunjuk, al mustaqim, yang lurus. Ini Syarh Sunnah milik Imam Baghawi, jilid 1 halaman 214, dijelaskan seperti itu. Itu apabila kita hendak mengambil kepeloporan, siapa yang kita ambil kepeloporan? Orang yang sudah mati. Siapa mereka? Para sahabat. Apakah itu bisa sampai kepada mereka kepeloporan kita? Jawab, iya. Karena Allah telah menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, dan ternyata sampai sekarang Qur'annya 30 juz terjaga, sunnah-sunnah sahih terjaga, dakwah di mana-mana terjaga. Makanya ikuti kepeloporan mereka. Wa qala Imam Ahmadu, berkata Imam Ahmad rahimahullah taala, usul sunnati, landasan sunnah indana di sisi kami. Orang dikatakan sebagai ahlus sunnah itu seperti apa? Yaitu at-tamassuku, berpegang teguh, bima kana alai, bima dengan apa yang kana alai berada di atasnya, ashabu Rasulullah, para sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu berpegang teguh kepada perilakunya para sahabat. Wal iktidai, dan napak tilas bim dengan mereka. Wa tarkil bid'ah, dan meninggalkan bid'ah. Nah itu begitu. Itu sangat jelas sekali. Itu perintah untuk memegang kepada sunnah. Harus sifatnya seperti itu. Maka apabila kondisi masyarakat sudah kacau, kabeh wong ngaku-ngaku, A ngaku-ngaku, B ngaku-ngaku, padahal mereka itu bukan, sehingga membedakan hak batil itu menjadi repot. Maka di kala itu orang silahkan menampakkan dirinya, saya adalah salafiyun, mengikuti jejak salafus soleh. Nah itu begitu.